Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, nama saya Siti Nurseha dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas E. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal syariah, yang mana ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti UAS dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat yang diampu oleh dosen Dian Febriani MESY. Baiklah, saya akan membahas tentang pasar modal syariah yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pasar modal syariah. Yang kedua, akad-akad pasar modal syariah. Yang ketiga, fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Dan yang keempat, yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Tahukah kamu, istilah pasar biasanya digunakan dengan istilah bursa, sedangkan istilah modal biasanya digunakan dengan istilah efek. Jadi, pasar modal bisa disebut atau dikenal dengan bursa efek. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain. Dan pasar modal juga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 12 tentang kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dan diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Baiklah, untuk yang kedua yaitu akad-akad pasar modal syariah. Akad-akad pasar modal syariah itu ada 4. Yang pertama, akad ijaroh. Yang kedua, akad kafalah. Yang ketiga, akad mudorobah. Dan yang keempat, akad wakalah. Baik, untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal berperan menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dan fungsi keuangan yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Fungsi keuangan. Pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Fungsi kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan demikian, masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan dana yang dimilikinya, sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bisa disebut dengan bursa efek telah hadir pada zaman kolonial Belanda, dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan untuk keuntungan pemerintah kolonial atau bisa disebut dengan VOC. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran dan pemahaman, dan mohon juga koreksinya. Lastu ahsana minkum walastu khairun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.